Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Kami terlalu yakin Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang maha besar. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, Engkaulah kami yang besar dan mulia, Yesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan
Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya. Pencipta alam semesta,
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sembah musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, kerajaan-Mu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
bersyukur kepadamu. Oleh karya roh-Mu kami dapat berhimpun bersama-sama dalam gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih. Ini adalah hari Minggu pertama dan kami selalu mau memandang Engkau ya Tuhan. Karena luar biasa Engkau bagi kami ya Tuhan. Tanpa Engkau, bagaimana nasib hidup kami? Kami akan menjadi penghuni neraka semuanya. Tapi karena kasih karunia Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada harapan bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam surga, bersekutu dengan Allah sampai selama-lamanya. Suatu kenikmatan hidup yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kedatangan kami dalam ibadah seperti ini tidak ada bandingnya dengan pengorbanan-Mu yang terlalu besar bagi kami. Sebab itu layakkan hati kami dalam menyembah dan memuji Engkau. Dan kami undang Engkau untuk bertahta di atas puji-pujian umat-Mu sebagaimana firman-Mu katakan. Dan sekarang Engkau yang sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, kami undang untuk bersabda kepada kami. Kami sangat membutuhkan Engkau dan firman-Mu, karena segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan langit pun Tuhan, langit dan bumi akan lenyap. Dan pada waktu langit dan bumi itu semuanya lenyap, semua yang atas nama kami juga lenyap. Pada waktu itu ada satu yang tidak lenyap. Engkau berkata firman-Mu kekal selama-lamanya. Kami sangat bersyukur kepadamu setiap kali kami berjumpa dengan firman-Mu, sebab berarti kami akan mendapatkan harta yang tidak akan pernah bisa diambil dari kami, mulai dari saat kami hidup di muka bumi ini sampai ke dalam kekekalan. Inilah harta yang terindah bagi kami, firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, firman ini begitu kudus, begitu mulia, begitu luar biasa. Hamba-Mu yang serba biasa ini, hamba mohon pertolongan Tuhan, supaya hamba-Mu akan dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada putra-putri-Mu ini dengan jelas dan jernih, sehingga kami semuanya dituntun oleh firman-Mu yang kekal itu untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam suasana di mana kami mengenang betapa luar biasanya kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami hendak merenungkan firman-Mu ini. Kami serahkan perenungan kami dari awal sampai kepada akhirnya di bawah pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, supaya dapat membawa kemuliaan bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat di atas saat yang teduh ini. Dan kita semua berkata, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini dalam suasana yang sangat luar biasa teduh. Kita dapat beribadah bersama-sama, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan hadir di antara kita umat-Nya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bu Kris yang memberikan kesempatan buat saya dapat menikmati hadirat Tuhan, bahkan mulai 5:30 pagi tadi, saudara. Hari ini saya ada kesempatan untuk datang lebih awal dan berada di hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Saya menikmati hadirat Tuhan di antara kami yang hadir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya sebenarnya pada awal tahun 1990, saya pernah diminta untuk menerjemahkan pengkhotbah yang berasal dari Singapura, mengadakan KKR di gereja-gereja di Surabaya. Dan dalam satu khotbahnya itu saya agak tertegun karena dia menceritakan satu kisah yang dilihatnya di Singapura. Ada seorang yang kaya raya luar biasa, dan rupanya orang ini punya hobi untuk memelihara anjing piaraan. Ada anjing-anjing yang bagus, mahal-mahal, dipelihara. Lalu kemudian khusus untuk anjing-anjingnya yang istimewa ini, dia sampai mengangkat satu orang untuk bekerja khusus untuk nangani anjingnya ini. Nah, lalu kemudian dia memberikan pesan bahwa anjing ini harus dirawat dengan cara begini gitu. Jangan sampai keliru ya, karena nanti kalau sampai keliru maka kamu akan saya marah. Saya sangat sayang kepada anjing-anjing saya. Ya. Nah, singkat cerita, lalu dia katakan bahwa pembantu itu mencoba untuk memelihara anjing itu sesuai dengan perintah dari tuannya ini. Tapi ya dasar manusia ya, kadang-kadang kan bisa lupa, bisa kilaf gitu loh. Lalu anjing ini ada jadwal untuk harus dibawa ke salon kecantikan anjing
3 kali seminggu. Ya, nggak ada ibu-ibu di sini yang 3 kali seminggu mengunjungi salon ya. Jadi ini anjing istimewa ya, 3 kali seminggu harus dibawa ke salon kecantikan anjing. Nah, satu hari si pembantu pemelihara anjing ini lupa. Waduh, waktu dia lupa, waktu tuannya datang dia marah-marah luar biasa, marah-marah ya. Lalu kemudian nanti singkat cerita beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian dia lupa lagi. Waduh, tuannya marah-marah. Si pembantu itu dianjing-anjingkan ya. Padahal dia manusia ya, jadi marahnya luar biasa. Lalu kemudian diceritakan oleh dia bahwa diancam ya, kalau sampai kamu lupa lagi nanti, karena anjing ini sangat berharga bagi saya, maka kamu nanti akan saya kasih hukuman yang bersifat fisik. Benar, akhirnya karena dia lupa, lalu akhirnya sampai dipukuli dia. Dan terakhir dipukuli dan kemudian dipecat dan tidak dikasih pesangon sama sekali. Lalu kemudian pengkhotbah ini mengatakan, saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, kira-kira ini tatanan kehidupan ini apakah tepat gitu loh. Anjing begitu diistimewakan, sedangkan manusia dijadikan pelayan anjing. Dan pada waktu kurang sedikit saja manusianya dianiaya sampai dipecat gitu. Apakah itu tatanan yang Tuhan inginkan terjadi di muka bumi ini? Sebenarnya siapa sih yang lebih istimewa itu? Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, bayangkan semua bagian dari alam semesta itu diciptakan Tuhan satu persatu sampai semuanya sudah siap dengan sangat bagus, kata Tuhan, sempurna ya. Mulai dari pertama ada terang, kemudian ada cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang-bintang, lalu kemudian burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, sampai hari ke-6 pagi, ya Jumat pagi, itu sudah diselesaikan semua binatang dengan segala macamnya. Dan ketika semua itu dilihat Tuhan sudah bagus dan semuanya diciptakan hanya dengan mulutnya saja, dengan firman-Nya saja, maka untuk yang terakhir Tuhan tidak hanya mengatakan jadilah manusia, tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan seolah-olah berunding dalam otaknya. Di dalam diskusi ilahi itu, ini yang terakhir. Yang mau ciptakan, kita mau ciptakan seperti apa? Waktu itu segala sesuatu sudah ada. Langit sudah ada, bumi sudah ada, binatang sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, ya, gunung sudah ada, matahari sudah ada. Tuhan bisa berpikir untuk menciptakan yang terakhir itu seperti semua ciptaan itu. Bisa. Tapi kemudian dalam diskusi di hati Tuhan ditolak semua itu. Bahkan bisa mungkin Tuhan menciptakan manusia menurut seperti segambar dan serupa dengan malaikat. Dan pikiran itu pun ditolak. Akhirnya Tuhan membuat keputusan yang luar biasa. Yang terakhir ini, saya mau ciptakan dia sesuai dengan gambar dan rupaku. Hanya manusia saja yang diciptakan boleh pinjam kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah ada pada manusia. Sehingga pada waktu diciptakan manusia pada hari ke-6, Jumat siang, saya kira Jumat sore itu, pada waktu manusia jalan-jalan di taman itu, semua ciptaan akan tunduk dan menghormati manusia ini. Karena apa? Karena dipikirnya Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya pernah katakan, bayangkan saja kalau saudara mau masuk ke Sati, sekolah kitab kita di Karanglo itu, masuk ke situ lalu saudara pinjam masker yang berwajah seperti wajah saya, rambut saudara dipotong seperti potongan saya, saudara pakai baju saya itu, kebetulan bentuk badan saudara agak mirip dengan badan saya gitu ya, lalu saudara naik mobil saya masuk ke Sati. Yang lain-lain kalau mau masuk ke Sati biasanya satpam akan katakan stop dulu gitu. Tapi kalau saudara lakukan itu, satpam bukan nyetop, malah satpam selamat malam Pak gitu. Itu biasanya satpam kalau saya pas masuk gitu. Karena apa? Karena saudara memakai gambar dan rupa saya. Mohon maaf kalau saya ada kemuliaannya saudara saya ada pada saudara. Sehingga satpam pikir Pak Kadut ini masuk. Ngerti ya maksudnya? Pada hari ke-6 Jumat siang
semua ciptaan tunduk kepada manusia karena manusia punya kemuliaan Allah. Tapi kita tahu tidak lama kemudian kemuliaan itu hilang karena manusia jatuh dalam dosa. Sehingga binatang-binatang pun juga berani kepada manusia. Karena robek gambar dan rupa Allah itu. Amburadul rupa kita di hadapan semua ciptaan. Dan kita tidak punya wibawa Allah lagi. Dan kerinduan Allah tetap manusia ini menjadi ciptaannya yang paling mulia. Dan mau dikembalikan kepada gambar dan rupanya. Ada macam-macam usaha sehingga dibangun agama-agama. Dalam perjanjian lama ada sistem korban. Supaya manusia dapat dikembalikan lagi segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah mau itu terjadi pada manusia. Tapi semua sistem agama tidak dapat mengembalikan. Dan akhirnya Tuhan memutuskan. Kayaknya manusia perlu melihat gambar dan rupa kita, rupa Allah. Supaya manusia tahu bagaimana meniru Allah. Sehingga akhirnya Putra Allah yang firman Tuhan katakan. Segambar dan sewujud dengan Bapa. Turun ke dalam dunia. Sehingga pada waktu manusia melihat Putra Allah yang menjelma jadi manusia itu, mereka melihat kemuliaan Bapa. Sehingga sejak perjanjian baru, saudara akan melihat teks firman Tuhan dalam perjanjian baru. Istilah yang besar dalam perjanjian lama yaitu segambar dan serupa dengan Allah itu telah berganti menjadi kamu sekarang mesti menjadi segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus Kristus segambar dan serupa dengan Bapa. Karena Yesus Kristus diwujudkan kepada kita sehingga kita bisa melihat contohnya Dia. Sehingga kalau boleh diperes kata firman Tuhan, kata orang yang menyelidiki firman Tuhan perjanjian baru, sebenarnya program kita bagi orang-orang yang sudah diselamatkan ini, program Allah dalam hidup kita itu adalah pemulihan gambar Allah dalam hidup kita. Sehingga kita akan digambarkan, dikepulihkan menjadi semulia yang dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Segambar dan serupa Allah. Semua kalau melihat kita, kemuliaan Allah ada pada kita. Itu adalah program Allah. Dan untuk itu kita hari ini. Kita akan melakukan upacara yang agung ini. Karena ini adalah karya yang agung dari Tuhan. Dia yang tidak pernah berdosa itu akhirnya harus disalibkan. Menggantikan hukuman kita supaya akhirnya karena kalau dilihat oleh Bapa, Yesus itu sangat benar, tidak pernah bersalah kata firman Tuhan. Maka pada waktu Bapa melihat Yesus yang menutupi kita, maka kita akhirnya dinyatakan benar. Begitulah kitab Roma pasal 4-6 mengatakan pembenaran manusia ada dalam karya Kristus. Kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya mau dilindungi saja oleh Tuhan Yesus. Maka pada waktu Allah menjatuhkan hukuman, gak kena kepada kita, akhirnya kenanya pada Yesus. Yesus mati ganti kita. Tapi kemudian oleh kematian Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Itu hadiah luar biasa. Tapi kemudian kitab Roma pasal yang ke-7 dan ke-8 mengatakan, waktu kita dibenarkan dalam Kristus ini, kan wujud kita masih belum segambar dan serupa dengan Allah. Maka Roh Kudus dan firman Tuhan bekerja terus untuk membentuk kita ini, namanya pengudusan. Sampai akhirnya nanti kita kembali segambar dan serupa dengan Allah. Nah itu proyek Allah satu-satunya kalau boleh dibilang yang paling besar di dunia ini. Dari semua Allah mau lakukan apa saja supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan dalam perjanjian baru kata menjadi seperti Kristus. Karena itu istilah menjadi seperti Yesus ini adalah target kita. Kita target kita menjadi seperti Yesus itu seperti apa sih? Syukurlah ada seorang yang sangat pintar dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab suci. Lalu kita bisa melihat bahwa ternyata dalam kehidupan manusia ini sebenarnya dalam perkembangan kehidupan kita yang bertumbuhkan tadi dari yang sudah ditebus tapi sebenarnya belum diperbarui menjadi sangat diperbarui. Ada pertumbuhan. Nah unsur-unsur pertumbuhan manusia itu punya sasaran. Klik. Kalau unsur-unsur pertumbuhan manusia punya sasaran, ternyata sasarannya adalah kita mesti melihat unsur-unsur pertumbuhan dalam hidup Yesus pada waktu Yesus di muka bumi dulu. Jadi salib ini sebenarnya berbicara banyak sekali.
Salib ini berbicara mengenai karya Allah yang besar bagi kita. Kasih Allah yang besar bagi kita. Kekuatan Allah yang tak dapat tertandingi sehingga dia berhasil menebus kita. Tapi salib itu juga menjadi inspirasi hidup kita. Bahwa kita harus menjadi seperti Yesus. Dan salib itu juga menjadi inspirasi bagi kita untuk melayani seperti Yesus. Luar biasa. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ini saja. Dalam hal karya salib untuk menjadikan kita menjadi seperti Yesus itu, maka kita lihat pada waktu Yesus di muka bumi ini, ternyata dia sebagai cermin kita itu, dia mengalami pertumbuhan hidup. Dan ada unsur-unsur sasaran dalam pertumbuhan hidup itu, Yesus itu yang ternyata luar biasa terjadi. Dan Lukas sebagai seorang dokter pernah membuat satu kesimpulan luar biasa, saudara. Kesimpulan itu ditulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Lalu diharapkan nanti kita bisa berkaca, apakah saya menjadi seperti Yesus itu? Kalau kita lihat Lukas pasal 2 ayat 52, itu kita tahu bahwa teks ini sedang menyimpulkan ketika Yesus tinggal di muka bumi ini sebagai manusia. Dia umurnya 33 tahun dan khusus untuk satu ayat ini merangkum atau menyimpulkan hidup Yesus sejak dia umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Rentang waktunya 18 tahun. Kalau kita bandingkan dengan yang ditulis sebelumnya yaitu 12 ke bawah, ditambah dengan 3 tahun akhirnya, maka itu jumlahnya 15. Tapi satu ayat ini memberitahukan riwayat hidup Yesus selama 18 tahun. Dan ini bagus untuk kita lihat. Kenapa begitu, Pak? Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 51 ke atas, itu ceritanya tentang Tuhan Yesus pergi ke bait Allah ketika umur 12 tahun. Sesudah itu, kemudian kita lihat pasal 3 ayat 1, sesudah 52, itu adalah ketika Yesus dibaptis umur 30 tahun. Jadi satu ayat ini mewakili Lukas sedang mendeskripsikan, sedang menggambarkan bagaimana hidup Yesus dari umur 12 sampai 30 tahun. Dan disimpulkan dalam satu ringkasan yang sangat ringkas saja. Kita baca sekarang. Lukas 2 ayat 52. Boleh tayangkan? Klik. Lukas mengatakan begini. Dan Yesus, ya, setelah umur 12 tahun, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas ini hebat. Menyimpulkan hidup Yesus yang 18 tahun itu dengan satu kalimat saja. Dan kalimatnya adalah ini, yaitu Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan diharapkan semua orang yang mau menjadi seperti Yesus, kalau hidupnya disimpulkan, mestinya akan disimpulkan seperti kalimat ini. Dalam hidup saya sehari-hari, mestinya kalau mau disimpulkan harusnya berbunyi, dan Gadut makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Kalau itu adalah kesimpulan hidup saya tiap hari sampai saya menutup hidup saya, maka hidup saya adalah hidup yang berhasil menurut Alkitab di pemandangan Tuhan. Tapi pada waktu saya membaca teks firman Tuhan ini, dulu saya pernah bingung. Lukas ini adalah seorang dokter, tapi kalau nulis kok tulisannya bulat gitu. Iya kan? Dia mengatakan dan Yesus makin bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Loh, kan dia sudah ngomong besarnya toh. Kok dia masih ngomong lagi besarnya lagi gitu loh. Coba saudara, andai kata saya ubah begini. Kan lebih enak kan? Kalau saya buang kata besarnya yang kedua itu, saya buang, maka bunyi ayat firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Enak kan? Jadi Lukas saya anggap waktu itu salah waktu nulisnya. Cuma saya terganggu dengan kesimpulan saya itu, sebab kita percaya bahwa Alkitab ini ditulis dengan ilham Roh Kudus. Jadi tidak mungkin ada kesalahan gitu. Apalagi Lukas itu seorang dokter. Biasanya
rupanya kebiasaan dari sejak zaman kuno dulu sampai zaman sekarang, kalau dokter itu sebaiknya adalah yang pinter-pinter saja gitu. Karena apa? Ngurusinya nyawa manusia gitu. Jadi sebaiknya, jadi makanya tes dokter tuh susah juga ya. Mesti nilainya bagus, tesnya juga bagus gitu. Karena dia akan ngurusi nyawa manusia. Jadi orang pintar ini kok bodoh ya nulis penyimpulan gitu. Menurut saya dulu, saya sok pintar waktu itu. Tapi waktu kemudian saya mulai baca-baca buku-buku psikologi. Termasuk yang ditulis oleh psikolog gembong psikologi dunia, namanya Elizabeth Harlock. Lalu kemudian saya mengatakan, ya Tuhan, ternyata Lukas sangat pintar dan saya bodoh. Kenapa? Karena seorang pintar itu kalau mau mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu, boleh memakai dua cara. Waduh, sorry saudara, ini agak sedikit teknis. Caranya induktif atau deduktif gitu. Oh, apa ini ya? Kalau deduktif itu biasanya orang akan ngomong dari umum dulu, lalu kemudian disimpulkan menjadi khusus gitu. Amir makan nasi, Hasan makan nasi, Budi makan nasi, Gadut makan nasi, manusia makan nasi. Itu kesimpulannya itu. Itu deduktif. Kalau induktif itu dari khusus-khusus ke umum. Deduktif dari umum, deduktif dari umum ke khusus. Itu tadi induktif. Kalau deduktif dari umum ke khusus, dikatakan begini: semua manusia bernafas. Amir bernafas, Hasan bernafas, Budi bernafas, Gadut bernafas. Nah, jadi dari umum ke khusus. Nah, di sini sebenarnya Lukas sedang membuat gambaran Yesus itu dengan metode deduktif. Metode pengajaran. Jadi ada kesimpulan umum dulu, baru kemudian di breakdown, dirinci kesimpulannya itu. Ternyata kalimat pertama, boleh tayangkan ayat itu karena kita sedang mempelajari ayat itu. Ya. Firman Tuhan mengatakan, dan Yesus apa saudara? Makin bertambah besar. Itu adalah kesimpulannya Lukas. Dengan kata lain, kalau Lukas mau mengatakan, Yesus itu pertumbuhan hidupnya sempurna karena dia bertambah besar. Dalam bidang apa? Dalam bidang hikmatnya, pertama. Lalu dalam bidang apa? Besarnya, dua. Yang ketiga, dalam bidang dikasihi oleh Allah. Dan keempat, dalam bidang dikasihi oleh manusia. Elizabeth Harlock dan semua pakar psikologi di dunia mengatakan manusia terdiri dari 4 bidang kehidupan pertumbuhan. Klik. Oke. Bertambah besarnya itu kesimpulan umum. Klik. Bertambah hikmatnya, intelektualnya bertambah. Bertambah besarnya, yang kedua itu fisiknya bertambah. Dan dikasih Allah itu rohaninya bertumbuh. Dikasih manusia itu hubungan sosialnya bertumbuh. Buku-buku psikologi mengatakan bahwa manusia yang sempurna adalah manusia yang pertumbuhannya dalam 4 bidang hidup ini semuanya bagus. Secara fisik pertumbuhannya bagus, secara intelektual dia bagus, dalam hubungan sosial dia bagus, dan dalam hubungan yang terakhir itu biasanya suka disebut emosi atau perasaan atau hubungan kerohanian dengan penciptanya bagus. Kalau semuanya bagus, jadi berarti Lukas mau mengatakan begini, tidak ada orang yang pertumbuhan hidupnya sesempurna Yesus Kristus. Disimpulkan secara umum, dia makin bertambah besar. Artinya pertumbuhannya sempurna. Dalam bidang apa? Dalam bidang inteleknya dia sempurna. Dan besarnya, kata besarnya kedua ternyata fisiknya dia sempurna. Dikasih oleh Allah, rohaninya bagus dan sosialnya bagus. Pesan firman Tuhan ini perlu menjadi cermin bagi kita. Kalau kita menjadi seperti Yesus, dari terang Lukas 2 ayat 52, seharusnya kita adalah orang-orang yang pertumbuhan fisik kita sempurna, pertumbuhan intelektual kita sempurna, pertumbuhan hubungan kita dengan orang-orang lain sempurna, dan pertumbuhan kita dalam hubungan dengan Allah mesti sempurna. Nah, pada umumnya kita ini cuma menekankan salah satu saja.
Dan itu tidak menjadi cermin dari Lukas pasal 2 ayat 52. Dan moga-moga hari ini kita akan diinspirasi oleh firman ini. Dan mulai hari ini kita akan ngurus pertumbuhan hidup kita. Supaya pertumbuhan hidup kita ini akan lengkap. Dan kalau disimpulkan hidup kita tutup nanti. Kiranya akan ada narasi yang akan ditulis oleh orang. Dan Gadut makin bertambah besar. Dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu berarti kehidupan saya. Kalau begitu, itu berarti kehidupan saya persis seperti Yesus ketika jadi manusia. Pertumbuhan hidupnya sempurna. Tidak hanya itu, saudara. Saya mau khotbah ini bukan hanya untuk kita saja. Karena kita juga punya anak. Kita punya cucu. Anak dan cucu kita berada dalam penguasaan kita untuk mengusahakan agar supaya mereka juga akan mempunyai kehidupan. Kan kalau disimpulkan nanti juga begitu. Moga-moga kalau Allah menyimpulkan kehidupan anak cucu kita akan keluar kata-kata. Katakanlah anak saya bernama Ayu. Dan Ayu makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya punya anak namanya Bagus. Saya punya calon cucu yang namanya belum diberikan. Karena Ayu dan Bagus belum menikah gitu, saudara. Tapi nanti saya mau supaya cucu saya juga akan bertumbuh dalam hidupnya. Seperti Yesus. Dan kalau itu jadi luar biasa. Yuk kita periksa satu-satu mengenai kehidupan Yesus ya. Mengenai fisiknya Yesus itu seperti apa-apa. Lukas tuh hanya ngomong asal saja. Yesus itu fisiknya tumbuh sehat. Fisiknya tumbuh sehat. Luar biasa. Yesus itu perawakan tubuhnya itu pasti luar biasa bagus. Dibantu juga oleh profesinya. Apa dia? Tukang kayu. Bapaknya tukang kayu. Saya lihat orang-orang yang tukang kayu itu, waduh dadanya itu lebar itu. Karena apa, saudara? Kalau kerjain fisiknya luar biasa. Masrah gitu. Nah, kita ini kan olahraga kita sebenarnya ngikut tukang kayu kan gitu. Gerak-gerakan kita seperti tukang kayu gitu ya. Saya punya kakak ipar tukang kayu. Kecilnya dulu ya biasa-biasa, tapi sekarang pada waktu dia bertumbuh menjadi remaja lalu kemudian ikut bapaknya tukang kayu, waduh badannya jadi bagus. Kalau dia dulu main wayang orang dia selalu jadi Werkudara. Karena Werkudara itu badan fisiknya itu bagus itu. Bagus sekali. Dan Yesus tuh kira-kira perawakannya seperti itu. Kalau Yesus lewat jalan di Ponorogo atau jalan apa gitu, barangkali banyak ibu-ibu Yesus luar biasa. Aduh kalau anakku bisa jadi istrinya Yesus gitu ya. Luar biasa fisiknya Yesus, kuat. Nah kita tahulah dalam hidup kita ini kita dapat macam-macam ilmu dan pengertiannya supaya kita bisa hidup. Fisik kita sehat. Karena saya kemarin dulu sempat kena stroke ringan, jadi dari situ dapat pelajaran yang diingatkan oleh dokter. Nomor 1, tolong makannya dijaga yang sehat gitu loh. Jangan makan terlalu tidak bergizi dan terlalu sedikit, juga jangan makan terlalu banyak gitu. Kalau zaman dulu kan banyak pendeta menderita, kurus-kurus gitu. Banyak sekarang kalau pendeta ngecek kesehatannya kepada dokter, kebanyakan kolesterol, darah tinggi gitu ya. Karena makannya nggak diurus gitu loh. Jadi mulai dari makannya harus diurus supaya kita sehat. Lalu yang kedua, olahraga mesti Jadi ternyata olahraga itu menurut saya ada sih di dalam implikasi dari firman ini. Karena Yesus hebat fisiknya. Lalu yang ketiga, istirahatnya mesti cukup. Nah saya kemarin dulu mendapatkan stroke itu gara-gara waktu dievaluasi istirahatnya kurang. Kalau malam tidurnya 2 jam, 3 jam. Gara-gara mau kerja terlalu keras. Sejak saat itu kemudian saya mengoreksi mengenai tidur saya. Ya, jadi istirahatnya mesti cukup. Ya kalau yang normal kan 8 jam ya saudara. Kalau kurang dari itu ya nanti ditebuslah di hari lain gitu. Tapi kalau kebanyakan itu bukan lebih sehat saudara. Itu namanya malas sebenarnya.
Kebanyakan. Jadi kalau bisa nggak bagus itu juga untuk pertumbuhan sel-sel kita. Jadi harusnya cukuplah 8 jam gitu ya. Istirahat ya. Dan tentu kemudian kita membangun pikiran yang tidak terlalu tertekan oleh tugas-tugas. Sehingga akhirnya menjadi rileks. Ya. Kenapa saya katakan fisik Yesus itu bagus? Orang-orang mengatakan kalau kita jadi seperti Yesus, kemungkinan kita sakit. Dan bisa saja kita berargumentasi teologis, ya Yesus gak sakit karena dia Allah. Tapi tidak, waktu dia menjelma jadi manusia, tubuhnya dia tubuh manusia sejati. Penulis Alkitab menentang pernyataan bahwa tubuh Yesus itu maya. Tidak. Penentang penulis Alkitab seperti Yohanes mengatakan, tubuh Yesus persis seperti tubuh kita. Bisa lelah, bisa ngantuk. Persis seperti tubuh kita. Tapi perhatikan saudara, jadwal Yesus dalam pelayanan luar biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang fisiknya bagus. Dan terutama ada seorang penafsir yang mengatakan, kalau orang pada umumnya dianiaya seperti Yesus dan disalibkan, dia pasti mati sebelum waktunya. Karena penganiayaan itu terlalu besar, berat. Sepanjang malam dianiaya tanpa tidur, tanpa makan. Kemungkinan Yesus waktu disalib itu nggak perlu waktu 6 jam untuk mati. Tapi Alkitab katakan disalibkan jam 9, jam 3 sore baru mati. Itu berarti fisiknya dia kuat luar biasa. Lalu kemudian saya menyimpulkan begini, Tuhan mau kita ini punya fisik yang bagus sebagai anak Tuhan. Supaya apa? Supaya rencana Allah dalam hidup kita jangan sampai ada yang digagalkan oleh kesakitan kita. Gak ada amin. Amin. Kita mesti menjaga fisik kita sedemikian rupa supaya kalau Allah bikin jadwal dalam hidup kita, kalau bisa jadwal dari Allah itu jangan sampai ada yang dibatalkan. Karena fisik kita mendukung untuk bisa melaksanakan jadwal itu. Tapi kalau Allah punya jadwal dalam hidup kita, akhirnya sering kita batalkan gara-gara fisik kita tidak kita jaga, maka ada bahayanya. Akhirnya maksud Allah dalam hidup kita ada yang gagal. Rumuskan itu saja. Doakan itu saja. Tuhan tolong saya. Supaya saya dapat menjaga fisik saya oleh pimpinan-Mu. Sehingga maksud-Mu dalam hidup saya hari ini tidak ada yang gagal. Dan kalau itu terjadi, maka pada waktu kita menutup hidup kita, Tuhan katakan, well done. Luar biasa kamu mengerjakan hidupmu. Karena apa yang saya mau kamu lakukan tidak pernah terhalang karena kamu menjaga fisikmu sehat. Yang kedua, Yesus bertambah dalam hikmatnya. Berarti Yesus itu pintar. Yesus itu berhikmat. Saudara-saudara, memang Yesus adalah Allah. Tetapi sebagai manusia, dia mengalami proses pertumbuhan mental dengan diajar di dalam sinagog, diajar di rumah dan sebagainya. Orang-orang Yahudi punya satu paham bersama yang kuat sekali bahwa anak umur 0 sampai 12 tahun adalah tanggung jawabnya orang tua untuk mengajarkan. Kalau anak Yahudi tidak naik kelas, yang malu bukan guru sekolahnya, yang malu adalah orang tuanya. Karena berarti orang tuanya gagal. Dan menurut ilmu pendidikan sedunia, model pendidikan itu masih terlalu bagus. Nah kita sekarang, kita pikir kita mengalami kemajuan kalau kita menyerahkan anak kita ke sekolah makin dini. Dulu anak masuk sekolah itu SD, kelas jam umur 7 seperti saya, nggak ada TK-nya. Wah, kemudian ada TK, diserahkan lebih awal. Lalu ada pra-TK, lalu kemudian anak disekolahkan umur 2 tahun. Kurang bagus. Kenapa? Karena guru itu bukan yang mencucurkan darah pada waktu kelahiran anak itu. Kasihnya guru itu tidak akan bisa mengalahkan kasihnya mama. Pendidik terbaik pada awal-awal hidup anak adalah orang tuanya sendiri. Karena dia adalah bagian dari rahimnya. Pasti punya hati yang sangat besar untuk kebaikan anak ini. Pendidik terbaik, dan orang Yahudi menjadi pendidik terbaik sampai umur 12 tahun. Anak baru dilepas untuk dididik oleh orang lain. Makanya tidak heran, baca semua daftar penemu ilmu pengetahuan
di dunia sekarang, siapa terbanyak menjadi penemu ilmu pengetahuan? Orang Yahudi. Karena umur 0 sampai 12 tahun, orang tua benar-benar punya tanggung jawab untuk membesarkan. Nanti dites pada waktu umur 20, mereka disuruh pergi ke Bait Allah, lalu dites. Dan waktu Yesus dites, menarik itu. Yesus dites oleh para ahli-ahli Taurat itu, rupanya semua pertanyaan yang ditanyakan ahli Taurat dijawab nilai. Terus bahkan pada waktu Yesus mengerjakan tugas esai, menguraikan, ditanya. Lalu penjelasan Yesus itu bahkan melebihi pengetahuannya para ahli Taurat. Sampai ahli Taurat akhirnya ganti tanya pada Yesus. Ini ujian, tapi akhirnya jadi pembelajaran. Memang karena dia Allah. Tapi proses pertumbuhan manusianya terjadi juga. Dan dia bagus. Sampai ada kuliah tanpa terjadwalkan lebih dulu selama 3 hari. Ya kalau kita baca Alkitab, kan ibunya dan bapaknya mencari, baru hari ketiga bisa ketemu. Dan ditemukan dia sedang cakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat. Yesus pintar. Kenapa ini penting? Karena saya percaya ilmu pengetahuan yang bagus adalah ilmu pengetahuan yang selaras dengan hikmat Allah. Kalau ilmu pengetahuan tidak selaras dengan hikmat Allah, pasti itu ilmu pengetahuan menentang pada Allah. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan mesti mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepintaran di hikmat Allah itu. Dan akan menjadi berkat bagi dunia. Kiranya kita juga ditemukan seperti itu. Saya sangat rindu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nanti pada waktu mereka bersekolah, mereka menunjukkan diri sebagai orang-orang yang bertumbuh dalam hikmat yang bagus. Tuhan memberkati mereka. Saya bersyukur ada 2 anak saja, tapi dua-duanya waktu tamat pendidikan, dua-duanya dapat penghargaan. Oleh karena dapat menjadi orang yang mengembangkan intelektual dengan baik. Dan menggunakan intelektual itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan kepada manusia. Amin. Amin. Jadi saya tidak setuju bahwa kita akan mengatakan biar anak saya rohani walaupun bodoh, mohon maaf. Karena Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu juga. Jadi kalau bodoh kan gak bisa mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Jadi akal budi juga harus bagus. Tidak perlu disaingkan dengan orang lain, tapi dia harus mencapai prestasi terpuncak dari kemampuan intelektualnya. Amin. Amin, amin. Kita punya tanggung jawab untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, supaya mereka akan bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Yang ketiga, dalam hubungan sosialnya, Yesus itu orang yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan apa? Dikasihi semua orang. Gimana kalau kita jadi orang yang dikasihi semua orang? Gimana kalau anak-anak kita dikasihi semua orang? Gimana kalau cucu-cucu kita dikasihi semua orang? Oh, saudara-saudara. Ayo. Saya melihat begini. Kalau kita mau jadi anak-anak kita jadi leader, jadi pemimpin, faktor ini harus terjadi pada anak-anak kita. Betul ya? Kalau anak kita orang yang dibenci oleh banyak orang, nggak mungkin dia dipilih jadi leader gitu loh. Jadi leader itu kadang-kadang nggak terlalu harus inteleknya bagus, gitu. Mungkin fisiknya juga nggak terlalu harus bagus. Gitu. Ada orang yang mengatakan krempeng gitu, tapi ternyata bagus pemimpin itu gitu. Karena apa? Dia dikasihi oleh semua orang. Nah, bagaimana kita bisa membina anak kita supaya kita bisa menjadikan mereka, cucu kita sendiri menjadi seperti Yesus. Yesus itu dikasih semua orang. Orang-orang tua mengasihi dia, ya. Kemudian orang-orang ibu-ibu, ya. Wanita-wanita, laki-laki, orang-orang sederhana, orang-orang pintar-pintar seperti Nikodemus, semua mengasihi Yesus. Bahkan yang buat saya terlalu sulit adalah dia sudah menjadi rabi Yahudi, tapi anak-anak senang sama dia. Itu susah sekali itu. Biasanya orang kalau makin pintar, makin jadi intelektual, itu biasanya anak-anak makin menjauhi dia. Karena apa? Dia menjadi sosok yang menakutkan. Satu kali saya agak terkejut karena waktu saya berjalan-jalan di kampus dulu di Sati, tahu-tahu anaknya
salah satu dosen, anaknya Pak Triogo dan Bu Ingrid itu, setiap kali lewati saya, rupanya dia lari gitu. Dia lari. Terus saya nggak ngerti, tapi ada anak-anak mahasiswa katakan, Pak, itu anaknya Pak Triogo itu takut sama Pak Gadut gitu. Jadi kalau Pak Gadut lewat, mereka lari. Saya kaget, kok bisa ini terjadi? Kenapa ini? Nah, rupanya sikap-sikap saya menjadi terlalu serius. Sehingga dipikirnya saya menakutkan gitu. Jadi hati-hati, terlalu serius itu bisa juga ditafsirkan menakutkan. Gara-gara itu waktu saya ingin jadi seperti Yesus, saya tidak mau ditolak oleh anak-anak. Bayangkan Yesus sudah jadi rabi, sudah jadi guru. Kata firman Tuhan, anak-anak main-main di pangkuannya. Itu tidak terjadi kepada guru-guru berjenggot dari orang Yahudi itu. Anak-anak takut semua. Tapi Yesus tuh bergaul dengan semua orang, diterima sampai anak-anak suka sekali main-main di pangkuannya. Tidak terlalu berwibawa untuk anak-anak main-main dengan dia. Itu luar biasa. Nah, kita perlu evaluasi hidup kita. Orang siapa yang susah untuk datang pada saya? Dan saya harus belajar supaya saya bisa bergaul dengan dia dengan baik. Sehingga kalau kesimpulan hidup saya disimpulkan, maka saya dikasihi oleh semua orang. Nenek moyang di Jawa ini pernah mengatakan begini. Kalau punya satu musuh saja terlalu banyak. Kalau punya 1000 sahabat terlalu sedikit. Dan ternyata saya menyaksikan kebenaran dari kata-kata itu. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya coba bergaul dengan macam-macam orang. Saya termasuk orang yang kecenderungan pribadinya susah untuk bergaul. Saya lebih suka menjadi analitis. Tapi karena saya menyadari ini gak bagus. Saya harus jadi manusia yang bisa dikasih semua orang. Harus belajar bergaul. Akhirnya saya mencoba belajar bergaul. Berat, tapi diusahakan. Sedemikian rupa sampai akhirnya saya punya banyak teman. Waktu pas pandemi COVID kemarin dulu, saya dan Bu Esther di rumah saja. Ya, kami banyak melakukan macam-macam di rumah sama-sama gitu. Macam-macam. Tapi kadang-kadang capek juga baca buku, diskusi, capek. Lalu waktu capek-capek gitu biasanya iseng-iseng lakukan apa-apa yang sendiri-sendiri. Saya kemudian pengen buka paspor saya, pengen buka laptop saya. Kemana saja saya sudah pernah melayani. Dari sejak saya mulai melayani. Saya lihat, saya pernah ke negara ini, negara itu, negara ini. Saya dulu pernah di ini. Saya pernah di ini. Waktu saya lihat semua jadwal saya itu, lalu saya bertanya pertanyaan kedua, berapa uang yang keluar dari saya untuk saya bisa pergi ke semua tempat itu? Waktu saya cek, ternyata nggak ada 1 rupiah pun yang saya keluarkan. Kenapa? Kenapa saya kok bisa ke sana? Rupanya selalu ada teman yang memperkenalkan kepada kelompok itu. Teman, ini loh orang ini kesaksiannya bagus, coba undang supaya bisa memberi kesaksian gitu. Hanya karena berteman dengan banyak orang ini. Akhirnya jadwal saya bisa seperti itu. Bergaul dengan semua orang itu sedemikian penting supaya pada akhirnya kita. Nah, sebenarnya gimana sih kira-kira caranya kita bisa dikasih semua orang? Katanya dalam bahasa Inggris ada pernyataan begini. Kalau kita soal menjadi sahabat atau teman. A friend in need is a friend indeed. Teman yang saya sedang membutuhkan ternyata dia menjadi jawaban terhadap kebutuhan saya. Dia adalah teman sejati. Jangan dibalik ya. Kalau saya lagi butuh, lalu saya hubungi teman saya jadi temannya. Enggak, saudara. Tapi kalau ada orang yang lagi butuh, lalu kita datang dan mengatakan, apa yang ada yang bisa saya bantu? Dan ternyata kedatangan kita bisa menjawab kebutuhan dia. Itu menjadi temannya. Teman-teman saya waktu kuliah dulu, saya tawari jasa. Kebetulan karena Tuhan memberikan sedikit kelebihan pada mata saya kalau membaca teks itu. Agak teliti. Mereka minta supaya membacakan paper-paper mereka. Saya baca, saya koreksi. Dengan itu mereka mendapatkan jasa. Dan setelah 3 tahun mereka hidup dengan saya dan sudah menerima jasa saya. Maka nanti pada waktunya, ternyata dia ingat pada waktu
saya sedang membutuhkan dan dia mendengar saya butuh, maka dia datang pada saya. Dulu kamu menjadi jawaban kebutuhan saya sekarang mau jadi jawaban atas kebutuhan kamu. Terus saja lihat orang dengan melihat apa yang bisa saya tolong orang itu, apa yang bisa saya lakukan untuk orang itu. Akhirnya kita menjadi teman bagi banyak orang. Kalau anak-anak kita dikasih semua orang, siap untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Yang keempat, puncaknya Lukas mengatakan yang terakhir nggak boleh disepelekan. Kita harus dikasih Allah. Manusia bisa fisiknya sempurna, bisa intelektualnya sempurna, bisa hubungan sosialnya sempurna. Tapi kalau akhir hidupnya nanti pada waktu menghadap Allah, lalu Allah katakan, aku nggak kenal engkau. Itu tragedi luar biasa. Karena itu tetap yang terakhir ini, walaupun ditempatkan yang terakhir, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Marilah kita menata hidup kita sedemikian. Marilah kita mengusahakan anak-anak kita, cucu-cucu kita sedemikian. Sehingga pada akhirnya kalau kita tanya Allah, Allah apakah engkau mengasihi saya? Apakah engkau berkenan pada hidup saya? Jawaban Allah, sangat pasti anakku, aku mengasihi engkau. Karena engkau hidup berkenan kepadaku. Allah, apakah engkau mengasihi anak-anak saya? Moga-moga jawaban Tuhan, sangat pasti anakku, karena engkau telah menolong dia untuk hidup berkenan kepadaku. Kalau kita bertanya kepada Allah, Allah apakah engkau berkenan kepada cucu-cucu saya? Kiranya Tuhan akan menjawab, sangat pasti anakku, karena engkongnya, engkau kakeknya, engkau mbahkungnya mengawasi anak-anak supaya dapat cucu-cucu, supaya mendapat hidup berkenan kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita menjadi seperti Yesus dalam hal fisik, pertumbuhan fisik kita, pertumbuhan kepintaran kita tidak pernah berhenti untuk belajar, pertumbuhan hubungan sosial kita. Jangan menjauhkan diri dari teman-teman, dengan orang-orang di kampung, dengan siapapun juga, dan dengan Allah kiranya sangat berhasil. Semoga kita berhasil menjadi seperti Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdiri menanggapi renungan firman ini kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu kur, karya terbesar dalam hidupku. Semuanya itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau Yesus telah memberikan karya yang terbesar dalam hidup kita. Dan semoga itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Saudara-saudara, kekristenan sedunia mempunyai lambang, yaitu salib. Karena di dalam salib itu ada kekayaan yang luar biasa. Dari saliblah mengalir pengampunan bagi kita. Dari saliblah mengalir kuasa kebangkitan bagi kita. Dari saliblah mengalir kasih yang sempurna. Dari saliblah kita hidupkan dari kematian. Tetapi di dalam salib juga ada makna teladan yang luar biasa. Baik dari kehidupan Yesus Kristus di muka bumi ini yang begitu sempurna,
dan pelayanannya kepada Allah dan manusia. Pagi hari ini kita dipanggil untuk berada di depan salib Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memperhadapkan diri kita. Kita tahu kita dulu orang berdosa, tapi oleh kemurahan dan kasih Allah yang luar biasa telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita sudah ditebus, Roh Kudus mau membawa kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan jatuh dalam kehinaan. Tuhan akan tolong kita. Dan biarlah pagi hari ini ketika kita akan bersama-sama berada dan memandang salib Yesus Kristus itu, kita katakan karya terbesar dalam hidup kami adalah Engkau yang mati bagi kami. Tetapi pekerjaanmu tidak hanya berhenti pada waktu Engkau mati di kayu salib. Bahkan Engkau masih bekerja dalam hidup kami sekarang untuk menyempurnakan hidup kami, supaya kami dapat bertumbuh seperti Yesus, penuh dengan kemuliaan Allah. Siapapun di antara kita yang ingin supaya hidupnya bertumbuh menjadi seperti Yesus dalam segala aspeknya, yang ingin supaya anak-anak keturunannya, cucu-cucunya akan bertumbuh menjadi seperti Yesus, mari kita nyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah Tuhan yang tak berhilang, yang ku miliki, aku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Luar biasa karyamu di atas kayu salib ya Tuhan. Sekaligus mendatangkan manfaat bagi kami dan teladan bagi kami ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu karena di depan salib kami ini rata. Tidak ada yang lebih karena kami semua orang berdosa di hadapanmu. Tetapi Engkau mempunyai kasih yang besar sehingga siapapun kami, berapapun dosa kami, oleh pengorbananmu ya Tuhan, kami mendapatkan penebusan yang tuntas. Dan kami bersyukur karena itu memberikan kepada kami harapan. Satu kali ketika kami menutup hidup kami akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi pada waktu saat kami di muka bumi ini, kami memerlukan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, supaya hidup kami yang satu ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Seperti halnya Engkau yang hari ini dikagumi orang sedunia ya Tuhan, karena luhurnya hidup-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya kuasa salib-Mu akan benar-benar menyentuh hidup kami dan menyempurnakan hidup kami, sehingga kami makin hari makin berlayak di hadapan-Mu, makin hari makin jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau bukan karena pertolongan-Mu, mustahil kami dapat mencapai kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu bagi kami sekaliannya ya Tuhan. Ketika kami mau menghadapi meja Tuhan, kami mau katakan terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengundang kami. Kami rasa terhormat untuk berada di seputar meja Tuhan. Tapi pada saat yang sama kami mengatakan, siapa kami ini Engkau undang untuk bersama-sama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, makan dan minum Tuhan bersama dengan Engkau. Padahal kami orang berdosa saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau mengatakan supaya kami memeriksa hati kami, supaya kami ini layak atau tidak menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa kami, kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami, dan tolonglah kami bangkit dalam kehidupan yang berkenaan kepadamu di hari-hari yang akan datang. Kalau ada hati kami yang tidak enak dengan satu dengan yang lain, Tuhan ampuni kami.
Kami mau bereskan semua hubungan kami. Kami tidak boleh punya satu musuh pun dalam muka bumi ini. Kami harus menjadikan hidup kami terbuka dan jadi berkat bagi semua orang. Apapun yang menghalangi kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini, Tuhan, kami datang ke tahta kasih karunia-Mu dan mohon ampun daripada-Mu. Dan sekarang oleh karena anugerah-Mu, kami boleh berani menghadap tahta kasih karunia-Mu. Dan karena dari situlah akan muncul semua pertolongan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kemurahan Tuhan yang besar bagi kami. Sekarang Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami mohon Tuhan akan nolong dan memberkati acara ini, supaya bahkan kuasa dari perjamuan Tuhan ini akan menjadi jawaban bagi kami sekalian dan pergumulan kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, atau keperluan apapun kami punya, semuanya ada pada salib Yesus Kristus jawabannya, dan nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Engkau akan kuduskan unsur-unsur ini supaya menjadi berkat bagi kami sekalian. Roti dan anggur menjadi berkat bagi kami. Sekarang tolong kami terus memandang kepada Engkau. Kami berada di konteks salib-Mu, di seputar salib-Mu Tuhan. Dan kami mau memasuki upacara sakramen yang telah Engkau ajarkan untuk diteruskan oleh gereja-Mu. Menyanyi bersama-sama dengan saya karya terbesar sekali lagi, sambil kita membuka unsur-unsur perjamuan kudus ini, dan kita mau masuk dalam karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Engkaulah Terima kasih. yang tak ternilai, Yesus. yang memiliki aku berkali. Terima kasih. Yesus Engkau bukan bumi. Mari kita sama-sama masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Pegangan roti di tangan kanan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami, sehingga bilur-bilur-Mu kami mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Tuhan, kami menghadap Engkau dan mengucapkan terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sangat besar ini. Sekarang kami mau memasuki sakramen yang kudus ini. Mohon Tuhan memberkati kami, karena unsur-unsur ini telah diberkati oleh Tuhan. Dengarkanlah pembacaan firman ini saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti ini mengingatkan kita kepada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena Dia mau mengorbankannya bagi keselamatan jiwa kita? Kalau demikian, marilah kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memegang cawan dan membuka cawan dengan tangan kanan. Kita angkat sedikit ke atas, karena selanjutnya firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Darah-Mu telah dicurahkan sampai habis dan nyawa-Mu melayang
karena cinta kasih-Mu yang sangat besar kepada kami. Tuhan, Tuhan, ampuni kami kalau kami menyakiti Engkau. Tapi kami mau menerima darah-Mu ini supaya menyatu dalam kehidupan kami dan membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kuduskan kami oleh darah-Mu. Saudara-saudara, bukankah cawan ini adalah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur? Karena darah Tuhan Yesus Kristus telah tertumpah sehingga ada pengharapan keselamatan kekal bagi kita sekalian. Kalau demikian mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan kor tadi lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak beriman, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Tuhan mengagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Tuhan mengagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Tuhan mengagumi. Uramata kalabasi kata kalabasi kalabasi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Luar biasa Engkau, luar biasa Engkau. Engkau telah berikan segala-galanya yang terbaik buat kami, termasuk teladan kehidupan yang baik. Tuhan tolong, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tolong supaya hidup kami menjadi seperti Yesus, sehingga dunia akan diberkati oleh kehadiran kami. Terima kasih untuk berkat dari sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan telah menjadikan kami diberkati karena kami boleh menyatu dengan Engkau. Kami meteraikan semua doa ini di dalam nama junjungan kami Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala Agung yang baik. Kami telah berdoa ini, dan semua yang setuju doa ini sama-sama katakan amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka.
Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.